Oke, aku ucapkan selamat malam ya, salam sejahtera buat Mam Endit yang sudah bergabung di live Instagram Dokter Naku Official. Ya, hari ini spesial sekali ya, karena hari ini spesial Valentine dan hari ini kita mendatangkan narasumber yang sangat keren ya Mam Endit ya. Dan senang sekali hari ini kita di live Instagram Dokter Naku Official akan berbincang-bincang ya seputar tema yang lagi marak ya Mam Endit di masyarakat. Nah, senang sekali Yovit Alfiana kembali hadir menemani Mam Endit di live Instagram Dokter Naku Official. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa tema yang sangat menarik ya dan spesial sekali di 14 Februari ya kita memperingati Valentine Day, jadi atau Hari Kasih Sayang. Nah, mungkin belakangan ini kita sering banget ya mendengar adanya keretakan hubungan suami dan istri nih, Mama Edet, dan juga berakibat pada keresahan anak-anak serta ternyata berpengaruh ya terhadap bagaimana si kecil ini atau anak ini mencintai dirinya sendiri, kemudian mencintai orang lain dan bagaimana cara dia berteman. Nah, pada live Instagram malam ini kita akan membahas topik mengenai pengaruh hubungan ayah dan ibu terhadap kemampuan anak mencintai diri sendiri dan juga orang lain ya. Untuk itu kita hadirkan Mas Faiz Hawyaza, spesial dari sarjana psikologi ya. Beliau ini merupakan seorang psikolog klinis dan meminat boleh banget ya untuk ngajakin kakak-kakaknya, saudara-saudaranya dan bunda-bunda di rumah untuk bergabung di live Instagram Dr. Anapa Official. Nah, hari ini dan mungkin beberapa dari Mam Edet dan Ayah Bunda masih belum pernah atau mungkin baru pertama kali ya mengikuti live Instagram dari Dokter Anak Official. Jadi Dokter Anak Official ini merupakan sebuah platform ya edukasi ya di bidang kesehatan, nutrisi serta tumbuh kembang bayi dan juga anak. Di mana Dokter Anakku Official selain ada di Instagram juga hadir melalui Facebook, YouTube, website serta webinar-webinar dan juga co-web di mana pastinya dengan narasumber yang memang hebat-hebat dan berkompeten ya Mama Edet ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube-nya dari YouTube Anakku ID. Nah, Dokter Anakku ini juga didukung oleh sekumpulan dokter spesialis anak, subspesialis alergi, subspesialis gizi anak, subspesialis tumbuh kembang dan juga ada dokter gigi anak, dokter mata anak, dokter kulit, dokter kandungan serta psikolog anak di berbagai kota di Indonesia. Nah, Mbak Mendiat, dari berita-berita yang hadir ya dari online ataupun offline memang ternyata orang-orang di sekitar kita ini cukup banyak ya ditemukan anak-anak yang memang kurang beruntung karena kedua orang tuanya ini bercerai. Namun anak tersebut akhirnya jadi murung dan tidak mau bersosialisasi atau jadi menyendiri seperti itu ya. Jadi tidak hanya tentang perkembangan emosional anak dan orang tua yang sudah berpisah ya, tapi narasumber kita juga akan menjelaskan kepada Mam Endet dan Ayu apa saja yang penting untuk orang tua kita ketahui dan sadari dalam berperilaku di depan anak-anaknya. Ya, di mana perilaku dalam hal ini juga akan membina harmonisasi ya dari suami dan istri dan juga khususnya untuk mengekspresikan rasa kasih sayang tersebut. Spesial banget Valentine di Dokter Anak Official. Jadi malam hari ini kita akan membahas topik mengenai hubungan ayah dan ibu terhadap kemampuan anak mencintai diri sendiri dan orang lain. Nah, hari ini sebelum saya memperkenalkan narasumber kita ya, saya ingatkan juga untuk Mam Endet dan Ayu Bunda untuk pengajuan pertanyaan. Jadi Mam Endet, jika ada pertanyaan boleh sekali untuk mengetiknya di kolom chat ya atau kolom pertanyaan yang ada tanda tanyanya untuk menyebutkan kota ya, nama kota kemudian usia si kecil sebelum mengajukan pertanyaan agar jawaban narasumber kita bisa lebih saran. Nah, sekarang Yofi akan membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Jadi beliau adalah Faiz Hayaza, sarjana psikologi klinis, bisa dipanggil Mas Faiz. Untuk pendidikan sendiri, beliau adalah S1 sarjana psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian beliau mengambil pendidikan profesi psikologi klinis di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk organisasi sendiri, beliau merupakan anggota HIM PSI yaitu Himpunan Psikologi Indonesia dan anggota IPK atau Ikatan Psikologi Klinis Indonesia dan juga anggota Asosiasi Psikoterapis Indonesia dan Fights Community Member by WHO serta Konsil Tenaga Kesehatan RI. Nah, sekarang beliau sedang praktek mandiri di Jogja dan juga di Jakarta. Oke, mungkin saya sapa-sapa dulu. Selamat malam Mas Faiz. Kita Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Faiz? alhamdulillah.
Alhamdulillah baik. Nah, Mas Faiz, karena topik kita pada malam hari ini adalah pengaruh hubungan ayah dan ibu terhadap kemampuan anak ya mencintai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini sudah banyak sekali ya Mas Faiz, Mom and Dad dan Ayah Bunda yang join untuk mendengarkan bincang-bincang kita. Mungkin udah siap nih dengan pertanyaannya. Tapi sebelumnya mungkin saya persilakan dulu kepada Mas Faiz untuk menyapa Mom and Dad dan Ayah Bunda di rumah dan memberikan sedikit kata pembuka. Ya, nanti saya akan langsung menyambung dengan beberapa pertanyaan terkait topik kita pada malam ini. Baik, Silakan Mas Faiz. terima kasih Mbak Yovita. Jadi begini teman-teman, topik kita malam ini bagus banget. Sepertinya klise ya, mudah sekali untuk bisa diucapkan. Kemudian kita sering juga mendengar hubungan antara gimana anak bisa mencintai dirinya sendiri, atau gimana orang tua bisa menjadi orang tua akan berpengaruh terhadap anak dan masa depannya. Kayaknya klise. Tapi ini sesuatu yang sangat besar, karena sebagai seorang praktisi klinis, saya dalam praktik saya menerima klien-klien atau pasien saya dari usia anak maupun sampai dewasa. Karena saya menanganinya dari anak sampai dewasa, karena yang saya tangani adalah kasus klinisnya, jadi saya memiliki catatan yang lengkap pada anak, kanak-kanak, anak, remaja maupun dewasa, dan yang sudah menikah. Bagaimana hubungan orang tua sebagai pasangan itu sangat-sangat membentuk, sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan ini hubungannya dengan pembentukan identitas anak. Jadi kalau saya ditanya, Mas Faiz, PR terbesar orang tua kepada anak itu apa? PR terbesar orang tua kepada anak adalah membuat anak mengenali dirinya, memahami dirinya, dan menerima dirinya apa adanya. Ini pondasi dari identitas diri yang baik yang diharapkan untuk bisa membangun pondasi bagi profil pribadi dan karakter anak ke depannya. Nah, jika kita berbicara tentang bagaimana anak bisa mengenali dirinya, memahami dirinya, dan menerima dirinya dengan baik, tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana orang tua melihat si anak dari sejak anak ini kecil. Artinya, jika pada saat orang tua masuk dalam pintu pernikahan, kemudian mereka berdua punya anak, mereka dalam kondisi sudah mengenali dirinya sendiri juga, sudah memahami dan sudah menerima dirinya dengan baik, mau tidak mau, sebuah keniscayaan, insya Allah mereka akan bisa melihat anaknya dengan kacamata yang jernih. Karena mereka nggak ribet ngurusin diri mereka sendiri lagi. Mereka udah selesai sama diri mereka. Mereka akan mampu membantu anak untuk bisa mengenali dirinya dengan baik. Bagaimana Mas Faiz? Anak pada saat waktu kecil mulai mengenali dirinya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari mata orang tuanya. Kalau mata orang tuanya bisa melihat ke dirinya dengan mata yang jernih, dengan senyum, dengan penuh penerimaan, yang paling tidak bisa ditangkap oleh anak. Anakku sayang, seperti apapun dirimu, mama papa mengenalimu dan mencintaimu apa adanya, dan mama papa menerimamu apapun yang ada pada dirimu. Pada saat itu anak di awal hidupnya akan merasa, segimanapun aku bedanya sama anak lain, aku baik-baik aja. Nah, itu pondasi itu yang sulit sekali bisa kita temukan sekarang pada anak-anak. Kenapa? Baliknya kayak yang tadi saya sampaikan. Orang tua sekarang ribet ngurusin dirinya sendiri. Karena memang tantangan di era sekarang ini luar biasa. Yang saya ingatkan adalah ingin saya ingatkan, tidak ada kata terlambat untuk bisa memperbaiki diri sebagai orang tua. Karena nanti hubungannya ke perkembangan anak. Jangan pernah merasa seperti ini. Udahlah, yang penting hubunganku sama anak bagus, hubunganku sama istri atau suamiku itu nanti urusanku. Nggak bisa. Nggak bisa diputus. Pasti nanti akan pengaruh. Dan itu, itu ancaman. Jadi pilihannya, jika kita masih bersama dengan anak-anak kita, alhamdulillah, berusaha lakukan sesuatu untuk memperbaiki, karena nanti bayarannya, konsekuensi dari bagaimana kita sebagai orang tua itu akan mereka petik di masa depan mereka. Dan kita pun nanti akan melihat apakah kita akan bahagia atau kita akan menangis. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Faiz untuk kata pembukanya ya, spesial untuk tema kita pada malam hari ini. Terkait Hari Kasih Sayang ya Mas Faiz ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Faiz tentang sebenarnya apa sih Mas Faiz
pengaruh hubungan antara ayah dan ibu terhadap perkembangan dari emosional anak-anak kita. Apalagi memang dalam konteks untuk mencintai diri sendiri ya. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri Ya, sendiri. Silakan Mas Faiz. bagus Mbak Yovita. Jadi begini, uh, secara singkat, yang barusan Mbak Yovita tanyakan tadi berhubungan dengan bagaimana orang tua membantu perkembangan kecerdasan emosional anak. Perkembangan emosional itu seperti apa prosesnya? Yang pertama, anak dibantu oleh orang tua untuk mengenali apa yang dia rasakan. Dan untuk bisa membantu anak mengenali apa yang dia rasakan, orang tua harus hadir. Hadir physically dan mentally. Nggak bisa cuma fisik juga, nggak bisa cuma sebaliknya juga. Setelah orang tua mengajari anak untuk bisa mengenali apa yang dia rasakan, orang tua akan membimbing anak untuk bisa menyampaikan, mengekspresikan apa yang dia rasakan, emosi yang dia rasakan dengan cara yang positif. Perhatikan di sini kita berbicara tentang emosi dengan dalam arti yang sebenarnya, arti yang luas. Artinya perasaan, bukan hanya emosi marah atau negatif, itu mengalami penyempitan makna. Jadi setelah anak mengenali apa yang dia rasakan, dia mampu untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Mas marah, bunda, kakak nggak suka, mah, itu namanya anak sudah bisa sudah bisa mengekspresikan apa yang dia sampaikan. Setelah dia bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan, dia mengekspresikan dengan cara yang baik, maka dia akan belajar bahwa emosi itu bisa disampaikan secara verbal dan dengan cara yang baik. Ini namanya cara asertif. Meskipun yang kita sampaikan itu emosi yang tidak baik, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Misalkan, kaki kita diinjak orang. Kita tidak dengan lantas kemudian menendang orang itu atau kemudian marah, tapi mohon maaf Pak, kaki saya Anda injak, ini sakit. Nah, itu cara yang baik. Dan itu bisa kita lakukan kapan saja. Jika orang tidak memiliki kemampuan ini, dia akan, jika tidak suka, dia akan membanting pintu, dia akan menggebrak meja, dia akan melotot, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, itu nanti hubungannya dalam bagaimana anak bisa hadir sebagai dirinya, bagi dirinya sendiri dan pasangannya, itu nanti pengaruhnya besar sekali. Karena dalam proses pembentukan kecerdasan emosional anak ini, salah satu hal yang paling penting dalam pembentukan ini, selain anak didampingi, orang tua hadir kemudian membimbing, anak harus mutlak bisa melihat contoh bagaimana orang tua bisa menyampaikan emosinya kepada pasangannya dengan cara yang baik. Sesimpel apa? Simpel tapi setengah mati susah jika tidak biasa. Si bapak pagi-pagi setelah sarapan yang disiapkan oleh istrinya akan mengatakan dengan sepenuh hati, menyampaikan ini di depan istrinya, di depan anaknya. Mah, thank you. Makasih banyak tadi, sarapannya enak banget. Pak, terima kasih, kita sudah jalan-jalan. Aduh, Mas Faiz, kayaknya nggak mungkin banget, ya. Salah. Mungkin banget. Mungkin, sangat mungkin, dan sangat-sangat bisa dilakukan. Jika itu Bapak Ibu lakukan dan biasakan di rumah sebagai salah satu budaya di rumah. Berterima kasih, meminta maaf, dan permisi untuk hal-hal yang kecil. Aduh Mas Faiz, seharian bisa beratus kali dong. Iya, so what? Karena dari yang saya lihat, jika sebuah keluarga mampu membudayakan hal-hal sesepele ini, semua orang yang ada di dalam bangunan keluarga ini akan tumbuh menjadi pribadi yang merasa dihargai dan dimanusiakan. Itu titik awal seseorang akan memiliki perkembangan pribadi yang insya Allah positif. Nah, tadi kan Mas Faiz sempat menjelaskan ya adanya pengaruh dan hubungan ya Mas Faiz ya terkait perkembangan emosional. Sekarang mungkin bagaimana sih Mas sebenarnya perilaku orang tua itu dalam berinteraksi ya satu sama lain akhirnya dapat mempengaruhi persepsi seorang anak ini tentang cinta dan hubungan seperti itu. Monggo Mas Faiz. Bagus. Perhatikan. Anak itu tidak semua hal yang dikatakan orang tua akan dilakukan oleh anak. Saya ulang ya. Tidak semua hal yang dikatakan oleh orang tua akan dilakukan oleh anak. Ini hukum. Tapi semua hal yang dilakukan oleh orang tua, sadar atau tidak sadar, akan dilakukan oleh anak. Selanjutnya,
saya banyak membantu individu dewasa yang memiliki konflik dengan orang tuanya, dan titik awalnya adalah aku sebenarnya nggak kepengen kayak orang tuaku, tapi kenapa aku jadi kayak orang tuaku? Itu bukti bahwa tanpa disadari, meskipun anak ini nggak suka sama orang tuanya, tapi kalau yang tiap hari yang dilihat, yang didengar, bahkan yang bukan hanya dilihat dan didengarkan ya, dirasakan pada saat masuk ke dalam rumah, itu vibes-nya memang vibes orang tua yang mungkin kebetulan negatif, hal itu yang akan membentuk anak tanpa anak sadari. Jadi malam ini saya pengen ngomong dengan semua orang tua atau teman-teman yang belum jadi orang tua, jadi bisa siap-siap bahwa anak itu menyerap apa yang ada di dalam diri kita sebagai orang tua itu dengan semua hal yang mereka alami. Bukan hanya harus denger aja, bukan hanya caranya biar anak tumbuh bahagia dan sehat adalah kalau bertengkar sama anak jangan di depan anak. No, itu mah gampang sekali, tinggal masuk ke kamar. Bukan itu. Tapi even hal-hal yang tidak Bapak Ibu sadari, seperti Bapak Ibu belum mampu menerima diri sendiri, Bapak Ibu belum kenal diri sendiri, Bapak Ibu jengkel dengan pasangannya, itu anak bisa merasakan. Hati-hati. Jadi sebegitu besarnya pengaruh orang tua terhadap pembentukan pribadi dan karakter anak ke depannya. Jadi memang ada keterkaitan ya, dan sebesar itu ya Mas Faiz ya, ternyata hubungannya akhirnya dapat mempengaruhi ya persepsi seorang anak itu tentang cinta dan juga hubungan, karena melihat apa yang sudah dilakukan sama orang tuanya ya Mas Faiz ya. Nah, ini nih, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Faiz. Nah, mengapa sih Mas Faiz penting bagi orang tua untuk menunjukkan adanya kasih sayang yang terbuka di depan anak, dan kemudian bagaimana sih ini berkontribusi pada diri mereka sendiri atau anak itu sendiri? Silakan Mas Faiz. Baik. Gini, saya kalau ditanya tentang anak-anak atau remaja, Mas Faiz, ada satu kata yang pengen di komentar tentang anak dan remaja. Saya akan mengatakan satu hal, kasihan. Mereka ini sosok-sosok yang sebenarnya pribadinya sama dengan orang dewasa, hanya bentuknya aja ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang sudah mulai besar. Kanak-kanak, anak, dan remaja atau awal dewasa. Kenapa kasihan? Karena mereka banyak sekali tidak mengerti konsep dalam kehidupan ini, Mbak. Jadi kalau orang tua tidak mementori, tidak memberitahu, tentunya dengan cara yang positif, tidak mencontohkan dan tidak mencoba mereframe apa yang mereka tangkap sendiri, anak-anak ini tidak mustahil, dan itu saya temukan dalam kenyataan, memiliki atau menangkap atau membentuk konsep-konsep yang salah tentang kehidupan. Misalkan nih, anak melihat kalau di mobil itu biasanya kan orang tua di depan tuh, kalau nggak pakai supir, anak di belakang. Anak cuma ngelihat sambil lalu sebenarnya, sambil pegang HP atau sambil dengerin musik. Dia ngelihat orang tuanya, si bapak ini selalu pegang setir, sama sekali nggak pernah ngelihat ke ibunya, apalagi memegang ibunya. Nah, dia nanti akan berpikir macam-macam. Oh, berarti kalau ibuku, dia akan memiliki pengertian yang sangat-sangat tidak berbatas. Oh, berarti ibuku ini salah di mata bapakku. Berarti apapun yang dilakukan ibuku sama ini itu kurang. Bayangkan, padahal dia tidak ngerti sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Jadi satu hal yang harus dilakukan oleh orang tua pada saat hadir di depan anak, kemudian menunjukkan sikap tertentu, jangan lupa untuk menerjemahkan itu kepada anak. Sampaikan tadi papa diam di dalam mobil karena papa itu ngalamin sore throat, papa itu buat nelen itu sakit, jadi nggak ngomong apa-apa. Terjemahkan, reframing apa yang ditangkap oleh anak dan bisa menjadi hal yang negatif. Kenapa itu penting? Karena jika reframing tidak dilakukan, anak tidak mendapatkan penjelasan dari orang tua. Apalagi jika orang tua justru, ini lebih parah lagi ya, ada orang tua yang menggunakan situasi di antara mereka yang bermasalah, itu menjadikan anak sebagai tameng. Salah satu dari mereka memanfaatkan si anak untuk bisa, kasihan sekali, untuk bisa membuat si anak berpihak kepada salah satu pihak, kepada si bapak atau si ibu yang mencoba menarik. Ini lebih kacau lagi, Mbak.
Ini pembentukan identitas diri mereka sangat-sangat kacau nanti, sulit untuk bisa membantu karena sudah di apa ya? Kalau air itu udah dikocak-kocak, udah keruh. Jadi yang pertama reframing, jelaskan kepada anak. Atau jika memang tidak bisa di reframing karena memang urusannya sangat-sangat kompleks dan tidak mampu untuk bisa dipahami oleh anak, sampaikan kepada anak. Ini urusan mama sama papa. Mama papa baik-baik saja, doakan mama papa. Mama papa sayang sama kalian semua. Kemudian putus, jangan buat anak tahu sama sekali. Jadi tahu dan jelaskan atau jangan beritahu sama sekali, tapi tetap dalam kondisi yang positif pada saat di depan anak. Jadi menyedihkan, dan saya bilang berkali-kali tadi tema ini bagus banget karena sekarang ini saya tidak bisa menyebutkan datanya ya, tapi tidak terhitung orang tua yang sudah memutuskan dengan sadar atau tanpa sadar bahwa kehidupan mereka yang penting berjalan, tetap jadi satu dengan anak dan pasangan, tapi sebenarnya di antara mereka tidak ada hubungan sama sekali. Mbak Novita tahu apa yang terjadi pada anak-anak ini? Yang satu depresi, yang satu suicidal, yang satu self harm, yang lainnya mengalami masalah kesehatan mental macam-macam, dan orang tuanya nggak ngerti. Saya sebagai profesional, sebagai psikolog klinis yang kebetulan juga menampingi anak dan remaja, saya nggak rela. Kasihan mereka mau apa? Dunia ini gede banget. Mereka mau belajar dari siapa kalau nggak dari orang tuanya? Terus kapan Mas Faiz? Kalau mereka sudah remaja, apakah terlambat? Tidak ada kata terlambat. Selama mereka masih ada di samping Bapak Ibu, do something hari ini, cari profesional, cari bantuan untuk bisa memperbaiki hubungan Bapak Ibu demi masa depan mereka. Ini tentang masa depan seorang anak. Sedih saya, Mbak. Sedih banget. Oke, baik. Nah, tadi kan Mas Faiz sudah menjelaskan ya, sudah demikian rupa ya Mom Edit ya. Sebenarnya mungkin bisa diberikan contoh ya Mas Faiz ya, apa saja sih contoh perilaku positif yang memang dapat dilakukan orang tua ya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ya adanya perkembangan emosi pada anak. Silakan Ya, Mas terima Faiz. kasih. Bagus, Mbak. Kita tidak perlu membayangkan, Mbak. Kita tidak perlu membayangkan sikap-sikap atau perilaku positif itu sesuatu yang besar. Misalkan si ayah atau si ibu pada saat pasangannya ulang tahun memberikan hadiah, enggak kayak gitu. Tapi sesimpel pada saat ketemu dengan anak keluar dari kamar, si anak melihat si orang tua ini saling menatap dengan wajah yang tenang dan bahagia. Anak bisa menangkap bahwa ya Allah, papaku tuh bersyukur banget punya istri kayak mamaku. Mamaku, aku tahu pernah ada situasi sulit di dalam keluargaku, tapi aku tahu mamaku bersyukur banget bisa dapat suami seperti papaku. Or simply pada saat tadi seperti saya bilang ya, di dalam mobil misalkan si ayah pada saat nyetir menyempatkan, dan ini tidak bisa dibuat-buat ya Mbak, pada saat nyetir melihat mohon maaf misalkan ibunya memakai hijab, kemudian ada rambutnya yang keluar, si ayah menyempatkan untuk bisa membetulkan si rambut itu dimasukin. Atau suatu ketika anak bisa melihat si ayah mengatakan kepada istrinya, kamu cantik hari ini, thank you sudah mencoba berdandan sedemikian rupa untuk bisa mendampingiku. Duh, kayaknya ini banget Mas Faiz, nggak mungkin banget deh itu dilakuin. No, sekali lagi itu soal kebiasaan. Dan yang namanya menghargai seorang pasangan itu bukan hanya seperti yang saya bilang tadi, hal besar, enggak. As simple as ini namanya menjaga bara api sayang dan penghargaan dalam pernikahan. Megang ini loh, si ibu megang pipinya ayahnya, cepet sembuh ya, ayah capek ya. Atau si ayah megang pipinya istrinya, makasih ya mah, badannya nggak enak tapi masih bisa masak. Simple aja, nggak perlu mikirin yang gede-gede. Dan memang semuanya itu dimulai dari mana Mas Faiz pasangan bisa melakukan ini? Kembalinya ke titik yang paling dasar. Klise, tapi ini dasarnya. Selalulah berusaha untuk hadir, selalulah berusaha untuk bisa mindful dalam setiap situasi sehingga bisa bersyukur. Kalau orang bisa bersyukur, dia akan berpikir apa yang dia miliki dan bukan yang tidak dia miliki.
Nah, ini pun penyakit pasangan pernikahan. Kalau sudah lama pernikahannya, apapun masalahnya, mereka akan berpikir apa yang tidak dimiliki oleh pasangannya dan bukan apa yang dimiliki. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh pasangannya dan bukan apa yang bisa dilakukan oleh pasangannya. Jika seseorang yang sudah punya istri atau suami bisa berpikir, bersyukur Tuhan memilihkan orang itu untuk dirinya, dan dia selalu berpikir tentang apa yang dimiliki oleh pasangannya itu, apa yang bisa dilakukan oleh pasangannya itu terhadap dirinya, sehingga dia terus bersyukur, di situ titik awalnya. Karena kalau sudah bersyukur dengan yang ada, nggak sempet mikir apa yang nggak ada. No, saya tidak menafikan pasangan suami istri atau bapak ibu yang memiliki masalah yang besar. Itu juga eksis, itu juga ada. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah selama masih ada hari baru, semoga bapak ibu dengan masalah apapun yang dimiliki, Allah berikan kekuatan, kesabaran, artinya selalu ada harapan untuk bisa menyelesaikan dengan cara yang baik. Apakah itu nanti harus terus bersama atau tidak, itu masalah nanti. But do something. Ketemu dengan profesional, ketemu dengan ahli agama, ketemu dengan mentor yang bapak ibu memang percayai. Tapi cari tahu bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sekali lagi, apakah tetap bersama atau tidak, itu soal nanti. Jangan putuskan sebelum mencari bantuan kepada profesional. Ingat, ada anak-anak, ada ekor nih di belakang. Pastikan apapun yang terjadi dan diputuskan, itu mengedepankan bagaimana tentang masa depan mereka. Dan ingat, saya tidak mengatakan kalau masalah besar berarti tetap harus bersama. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya profesional. Dan profesional akan membantu Bapak Ibu untuk melihat masalah dengan lebih objektif, sehingga bisa mengambil pilihan-pilihan yang lebih sehat dan lebih jernih. Itu kenapa harus ke profesional. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Mas Faiz pada malam hari ini ya, Mam Edit dan Ayah. Nah, tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan sama Mas Faiz ya. Tadi kan sempat jelaskan terkait pola asuh antara ayah dan ibu nih, Mas Faiz ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih Mas Faiz perbedaan antara pola asuh ayah atau ibu ini akhirnya dapat saling melengkapi kemampuan anak dalam cinta. Silakan Mas Faiz. Lagi bagus banget ini. Pola asuh. Menurut saya, keajaiban dunia yang paling besar adalah pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu menyatukan dua orang dari belahan dunia yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda, dengan orang tua berbeda, dengan budaya yang berbeda, dan semua yang berbeda. Dan diharapkan dua orang yang menikah ini akan menjalani pernikahan mereka sampai akhir hidup mereka. Nah, maaf tadi pertanyaan apa, Pak Nostra? Oke, pertanyaannya bagaimana pola asuh antara ayah dan ibu ini? Baik. Maaf, saya lupa. Jadi begini, tentang pola asuh ini disarankan sebelum masuk ke jenjang pernikahan itu dibicarakan dulu. Jadi ada hal-hal yang memang paten harus dibicarakan sebelum masuk ke jenjang pernikahan untuk mengecek. Kenapa? Karena jika setelah masuk ke jenjang pernikahan kemudian punya anak, ternyata pola asuhnya yang satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur, anaknya nanti terpecah-pecah, terbelah-belah, tersobek-sobek. Jadi itu kalau belum menikah, bicarakan sebelumnya. Kamu kalau jadi orang tua maunya kayak apa? Kamu kalau jadi seorang ayah, kamu maunya kayak apa? Apakah kamu mau menjadi ayah yang hadir mentally, physically setiap waktu, atau kamu cukup merasa enough sebagai seorang ayah yang, mohon maaf, mencari nafkah bagi anak istri? Itu harus dicek. Tapi kalau sudah terjadi, sudah nikah, ternyata belum dibicarakan, dan ternyata beda gitu kan ya. Berusaha untuk tetap membicarakan. Mas Faiz, biasanya ini yang konsul duluan memang ibu. Mas Faiz, suami saya susah diajak bicara. Apalagi diajak ke psikolog. Ya, it happens. Many times. Jika sampai itu terjadi, ibu sebagai seorang istri, melangkah saja dulu ke profesional. Berusaha untuk konsul sendiri dulu tentang apa yang bisa dilakukan sendiri. Kan nggak mungkin Mas Faiz melakukan sesuatu sendiri. Ya, idealnya tidak mungkin. Logikanya nggak mungkin. But at some point,
pada saat seseorang memang memiliki pasangan yang tidak bisa diajak bekerja sama, dan kebetulan itu adalah ujiannya, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dihadapi. Titik baliknya adalah pada saat orang tersebut, si istri ini dalam tanda petik meletakkan suaminya. Tidak berharap ke suaminya, tapi kembali berharap ke yang di atas. Aduh, ini berat banget. Ya. Jadi kita ingat, di balik sebuah masalah, itu sebenarnya ada yang mengatur semuanya. Which is itu Allah, Tuhan yang di atas. Kalau kita masih nguplok ngurusin orang yang ada di depan kita, nggak selesai-selesai. Tapi kalau manusia yang ada di depan kita, yang menurut kita membuat masalah ini kita letakkan, kemudian kita memastikan saja, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita lakukan demi mendapatkan apa yang harus kita dapatkan dari atas, nanti yang di atas yang akan menyelesaikan semua. Nah, kalau menurut saya ini namanya ilmu langit, bukan ilmu psikologi. Ini dipakai pada saat memang sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Tapi many times itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan dalam keseharian untuk memperbaiki sesuatu. Salah satunya apa? Kalau memang pasangan kita sudah benar-benar menurut kita tidak bisa kita ajak kerjasama, pastikan kita menerima kondisi itu dengan hati yang lapang, kemudian fokus kepada apa yang bisa kita lakukan saja. Udah, kalau memang nggak bisa diapa-apain, letakkan. Kemudian fokus pada yang bisa kita lakukan. Jangan khawatir, bentuk keluarga itu bukan hanya bentuk keluarga lengkap yang harmonis. Enggak, banyak banget yang single parent hanya ayah, single parent hanya ibu, bahkan sebenarnya orang tuanya masih lengkap, tapi dalam kenyataannya single parent itu pun banyak. Dan itu tidak menjamin bahwa kalau tidak seperti yang seharusnya, kalau tidak seperti yang idealnya, berarti anak broken home. Tidak sama sekali. Bergantung kepada orang tua yang hadir dan berdiri, stand up, kemudian bertindak. Cukupkan dengan apa yang ada. Jika memang Bapak Ibu sebagai seseorang kemudian melihat kanan kirinya ternyata nggak ada siapa-siapa, meskipun sebenarnya ada, putuskan. Berarti aku harus melakukan sesuatu. Jika hati kita sudah memutuskan bahwa kita akan melakukan sesuatu sebaik yang bisa kita lakukan, dan ingat Bapak Ibu, seburuk apapun, sesulit apapun perjalanan, jangan pernah menyalahi jalan kita sendiri. Itu nanti akan menyulitkan diri sendiri. Sesulit apapun berusaha di jalan yang baik dan benar. Nggak nyampe-nyampe, Mas Faiz, tunggu. Pasti nanti nyampe. Karena waktu itu bukan milik manusia. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa sekali Imam Endet ya penjelasan dari Mas Faiz ya. Aduh, ini udah banyak banget nih insight yang aku dapatkan ya dari penjelasan Mas Faiz yang bener-bener di banget ya Mom Endet ya, dan ayah bunda di sini semuanya udah pada bikin catatan nih Mas Faiz nih. Udah mau dengerin penjelasan dari Mas Faiz. Oke, Mas Faiz, kita break sebentar ya. Kita mau mengingatkan kepada Mom Endet dan ayah bunda bahwa topik pada malam hari ini adalah pengaruh hubungan ayah dan ibu terhadap kemampuan anak mencintai diri sendiri dan orang lain. Dan Yomi mau mengingatkan bahwa kepada Mom Endet atau ayah bunda yang ada pertanyaan terkait topik kita pada malam hari ini, boleh langsung mengetiknya di kolom chat ya yang ada di live Instagram kita pada malam hari ini, atau bisa langsung ke kolom yang ada tanda tanya. Dan aku juga mengingatkan, jangan lupa untuk menyebutkan nama, kota, dan juga usia si kecil sebelum mengajukan pertanyaan ya, supaya Mas Faiz bisa menjawab pertanyaan dengan lebih tepat sasaran. Nah, kebetulan ini sudah ada yang bertanya Mas Faiz ya, mungkin aku izin untuk membacakan ya Mas Faiz. Ini ada dari Bunda Mulyati, nah 31. Kak, mengapa jauh beda Kak antara anak yang dididik tanpa ayah dengan yang punya ayah? Karena saya sendiri merasakan hal itu ketika saya sudah besar, dan saya sebagai anak tidak merasakan tanpa kasih sayang seorang ayah. Silakan Kak Faiz. Iya, benar. Memang beda karena dalam formasi yang ideal, anak itu memang diharapkan memiliki dua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Dan apa yang dimiliki atau bisa diberikan oleh ibu tidak bisa diberikan dan tidak dimiliki dan tidak bisa diberikan oleh ayah. Demikian juga sebaliknya. Jadi jika ibu mengatakan atau mbak mengatakan bahwa kenapa beda sekali ya? Iya, karena berarti untuk anak yang kebetulan bertumbuh kembang, besar, menjadi besar, tanpa kehadiran salah satu orang tua, akan ada void, akan ada kekosongan yang harusnya diisi oleh orang tua yang tidak hadir ini.
Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, saya bersimpati dan saya mendoakan ibu atau mbak yang mengalami, atau teman-teman yang mengalami kondisi ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, seperti tadi sempat saya singgung, dunia ini bukan tempatnya kesempurnaan, bukan tempatnya sesuatu yang ideal. Dan bentuk keluarga itu macam-macam. Kuncinya adalah bukan kita harus memenuhi persyaratan ideal dalam menjalani sesuatu. Enggak kayak gitu. Kuncinya adalah kita menyadari yang kita hadapi itu apa, kemudian kita mengenali dengan baik, kemudian kita menerima. Betul. Ini hal yang bukan mudah untuk dilakukan, mudah diucapkan. Semoga Allah memudahkan saya melakukan apa yang saya ucapkan. Ikhlaskan, lepaskan yang tidak bisa dirubah, kemudian jalani saja, jangan pakai saja. Jalani apa yang bisa dijalani, sebatas yang bisa kita jalani. Yang penting, apa tadi saya bilang, jangan salah jalan kita. Lakukan hal yang baik dan benar. Sesulit apapun itu, jangan belok ke kanan atau ke kiri. Terus aja. Sulit Mas Faiz, terus aja. Sulit Mas Faiz, nggak nyampe-nyampe. Pasti nanti nyampe. Asal nggak belak-belok, pasti nanti nyampe. Jadi iya betul, berbeda, tapi jangan khawatir. Seseorang yang berhasil, yang sukses, itu tidak selalu dari bentuk keluarga yang ideal. Tidak sama sekali. Tapi bergantung kepada orang itu sadar dan menerima dengan ikhlas apa yang dia alami, dan dia akan mendapatkan apa yang terbaik dalam hidupnya. Doa saya untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Faiz untuk jawabannya sangat luar biasa. Ini ada Mom Diah yang komen pengen banget bertanya tapi bingung. Oke, Mam, boleh banget ya kalau mau nanya ayah bunda, ya boleh sekali untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di live Instagram kita pada malam hari ini terkait tema. Dan Devi mengingatkan bahwa topik kita pada malam hari ini adalah pengaruh hubungan ayah dan ibu terhadap kemampuan anak mencintai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi Mom Endet, kalau masih ada pertanyaan ya boleh sekali untuk mengirimkan di kolom chat live Instagram kita pada malam hari ini. Oke, nah mungkin ini masih belum ada pertanyaan nih Mas Faiz ya. Mungkin kita lanjutkan beberapa pertanyaan Mas Faiz. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mom Endet. Sebenarnya apa sih dampak perilaku atau sikap negatif dari orang tua seperti kritik atau mungkin ketidakcocokan yang ada di rumah tangga terhadap rasa cinta kasih kepada anak-anak atau mungkin berdampak ke kognitif anak itu sendiri? Silakan Mas Faiz. Begini. Jadi sebenarnya proses perkembangan orang tua sebagai pasangan di depan anak itu jelas tidak menutup kemungkinan adanya diskusi, kemudian sometimes orang tua ini tidak sependapat. Kadang-kadang yang satunya mempertanyakan apa yang menjadi pendapat yang lain, itu sebenarnya tidak apa-apa. Because perkembangan sebuah hubungan itu juga bergantung kepada prosesnya. Kalau hubungan itu tuh diam terus, nggak ada progres, nggak ada pergerakan, dan pergerakan itu berarti diskusi, ada ketidakpahaman tapi nanti dibicarakan, dan itu artinya ada pergerakan dan berarti ada perkembangan. Itu nggak kenapa-napa. Tapi yang harus kita ingat adalah dalam proses pergerakan dua orang yang menjadi pasangan suami istri yang menjadi orang tua ini, mereka berproses secara positif. Misalkan si ibu nggak suka, si ayah nggak suka, si ibu selalu kalau dikasih tahu misalkan mah kayak misalkan si ayah ngomong kayak gini, mah kayaknya bagusan lewat sini deh. Si ibu itu selalu saya ganti. Si ayah mengatakan, si ibu mengatakan, ya kayaknya bagusnya lewat sini deh ya, karena aku pernah lewat. Tapi si ayah mengatakan, udahlah ikut aku aja. Itu anak melihat apa? It's okay. Berarti ya seorang suami itu tidak mendengarkan istrinya. It's okay berarti ya tidak menghargai pendapat orang lain. Ini kalau tidak di reframing, tidak dijelaskan lagi oleh orang tuanya, anak akan belajar kayak gitu. Seharusnya yang terjadi seperti apa? Pada saat istri memberikan saran, si ayah mengatakan, bentar mah, aku tak nyoba dulu ya, meskipun aku belum pernah. Nanti kalau aku salah, aku dimaafin, nanti kita pakai caranya mama. Nah itu boleh. Jadi the way orang tua berproses ini yang harus kita pastikan. Anak tetap melihat mereka saling menghargai, mereka saling mendengar,
Mereka tidak saling menjatuhkan. Mereka tidak selalu menuding ketidakbisaan satu sama lain. Dan mereka melihat orang tuanya saling bersyukur memiliki satu sama lain. Mau si mamanya kayak apa, mau si papanya kayak apa, si anak tetap bisa ngelihat, nggak kok mereka saling sayang kok. Mereka saling cinta. Kok mereka tahu? Kok kamu tahu? Aku tahu, karena aku dijelasin dan aku melihat gimana mereka setiap hari berinteraksi. Jadi sekali lagi, proses nggak masalah. Berprogres itu harus. Tapi dalam progres dan pergerakan penyesuaian orang tua ini, yang harus kita pastikan anak melihat di situ tuh hal yang positif. Nggak ada dua orang tua yang saling menjatuhkan. Atau nanti yang satunya nggak ada, yang satu ngomongin yang jelek tentang yang lain. Nah yang kayak gitu yang, aduh, malu. Udah, mohon maaf, udah berani punya anak, masa masih ribet aja berdua terus. Tapi saya tidak menafikan, tidak mengatakan bahwa suami istri itu berarti tidak boleh bertengkar. Itu bagian dari proses. Ada saatnya kita bertengkar, ada saatnya tidak seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi ada saatnya sebaiknya itu harus diakhiri dengan cara yang lebih baik. Karena sebagai orang tua, sebagai pasangan, kita diharapkan belajar dari apa yang kita alami. Jadi bareng dengan anak yang bergerak menuju positif, menjadi lebih baik, orang tua juga kayak gitu. Jangan jadi orang tua yang tidak memiliki integritas. Bisanya ngomong, tapi nggak bisa ngelakuin. Pastikan, hanya omongin yang dilakuin, dan coba dan selalu lakuin apa yang diomongin ke anak. Anak pasti nanti nurut. Jangan omdo. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya Mas Faiz. Baik, ini karena ada satu Boleh. pertanyaan ya, mungkin Yofi akan membacakan karena keterbatasan waktu kita. Jadi karena 5 menit lagi ya, jadi ini ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin aku akan bacakan ya, Mam Endet ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nugi, anak perempuan dari Yogyakarta. Izin bertanya Pak Faiz, bagaimana cara memutuskan rantai toksik? Ayah saya emosional, sering bertengkar dengan ibu saya bahkan di depan cucunya. Saya dan suami mencoba untuk tidak pernah bertengkar negatif di depan anak, namun pernah kelepasan. Bagaimana cara mengobati anak yang mudah emosional? Terima kasih banyak. Silakan Baik. Mas Faiz. Anak yang mudah emosional itu sebabnya banyak. Memang salah satunya adalah adegan dalam tanda petik yang biasa hadir di dalam rumah atau dalam keluarga. Tapi nggak cuma itu. Ada banyak sebab kenapa anak itu mudah terpicu atau tertrigger emosinya. Nah, hal yang pertama yang saya sarankan adalah cek dulu ke psikolog anak. Bawa ke psikolog anak, bawa ke dokter tumbuh kembang untuk bisa observasi. Anak ini nih bener nggak nih mudah terpicu emosinya? Apakah benar karena dugaan ibu atau bapak? Karena memang orang tua yang seperti itu, cek dulu. Karena seperti saya tadi bilang, ada banyak hal yang buat anak itu mudah terpicu, dan biasanya tidak sedikit anak-anak yang kayak gini, anak-anak yang cerdas. Karena anak-anak yang cerdas itu super duper peka. Orang tuanya belum marah, matanya udah berubah gini, dia udah ribut luar biasa. Karena dia udah bisa ngerasain. Kemudian cara untuk bisa memutus rantai itu adalah perhatikan. Bagaimanapun orang tua kita tetap ada, alhamdulillah ada, masih ada, syukuri, semoga sehat panjang umur, berkah usianya. Artinya kehadiran beliau tidak bisa kita stop, beliau akan tetap ada. Nah, fokus ke keluarga kecil. Pastikan dulu bapak ibu sebagai orang tua Ananda itu tidak melakukan yang dilakukan oleh orang tua dulu. Tapi sulit Mas Faiz, rasanya masih kelepasan terus. Nah, berarti sadar ada hal-hal yang turun atau ditiru oleh bapak ibu dari contoh orang tua dulu. Yang kedua yang saya sarankan, konsul ke profesional. Datang ke psikolog untuk bisa konsul bagaimana untuk bisa mengurai akar permasalahan kenapa bapak ibu atau ibu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua, meskipun bapak ibu tidak menginginkan itu. Itu bisa diselesaikan. Cara memutuskan rantainya adalah cari cara penyelesaian untuk bisa mencari tahu itu akarnya di mana, kemudian selesaikan. Dan berikan waktu bagi bapak ibu untuk berproses. Sesuatu yang terjadi dan kita temui hari ini adalah proses kita selama hidup kita. Artinya kita tidak bisa berpikir itu bisa berubah dalam 1-2 hari. Berikan waktu untuk tetap melakukan kesalahan. Nggak apa-apa. Yang penting terus selalu berusaha untuk mengingatkan, pelan tapi pasti.
Insya Allah nanti akan ada saatnya Bapak Ibu bisa melakukan. Doa saya untuk Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mas Faiz. Semoga menjawab ya Mams untuk pertanyaannya. Baik, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Faiz untuk penjelasan dan jawaban-jawabannya. Dan terima kasih banyak untuk semua Mam Endet dan Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi di acara live Instagram Dokter Anak Official pada malam hari ini. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mungkin ada Mas Faiz ingin memberikan pesan singkat ya, atau take home message kepada Mam Endet dan Ayah Bunda seputar tema pada malam hari ini, yaitu pengaruh hubungan ayah dan ibu terhadap kemampuan anak mencintai diri sendiri dan orang lain. Silakan Mas Baik, Faiz. Bismillah. Nomor 0, saya ingin Bapak Ibu sebagai pribadi, sebagai pasangan, dan sebagai orang tua, jangan pernah berputus harapan. Jangan pernah putus harapan, terutama terhadap rahmatnya yang di atas, kasih sayangnya yang di atas. Jika bagi kita manusia, rasanya jalan itu kayaknya udah buntu, itu karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi selama kita masih yakin bahwa kita, jangan percaya dengan kekuatan kita. Jika kita mengatakan, saya udah nggak kuat Mas Faiz rasanya, no. Kekuatan kita itu bukan dari kita, tapi dari yang di atas. Jadi, jika kita merasa bahwa kita tidak kuat, tidak sama dengan kita benar-benar tidak kuat. Teruslah berharap Bapak Ibu akan mendapatkan pertolongan dari zat apapun yang Bapak Ibu sebut yang ada di atas sana. Teruslah berharap, dan selama waktu itu masih ada, selalu ada kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya. Sulit Mas Faiz. Ya, satu yang harus saya sampaikan, saya bukan siapa-siapa, tapi pekerjaan saya mendengarkan orang bermasalah. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Dan bagi mereka yang bersabar, dan bagi mereka yang percaya dengan yang di atas, dan bagi mereka yang terus berusaha, jalan mereka tetap ada di jalan yang baik dan benar, selalu insya Allah ada penyelesaian di depan sana. Demi diri Bapak Ibu sendiri sebagai pribadi, Bapak Ibu punya hutang terhadap diri Bapak Ibu untuk membahagiakan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu juga punya hutang bagi anak-anak, putra-putri Bapak Ibu, dan lakukan semuanya dengan ikhlas, dengan menerima apapun yang Bapak Ibu miliki sekarang. Doa saya buat Bapak Ibu, putra-putri di rumah, dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Mbak Novi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Faiz untuk waktu yang sudah disediakan untuk sharing dan berbagi ilmu di live Instagram Dokter Anak Official pada malam hari ini. Semoga kita terus bisa mengundang Mas Faiz ya untuk kembali di live Instagram di Dokter Anak Official di waktu mendatang. Oke, Yofi ucapkan terima kasih banyak kepada Mom Endet yang sudah mengikuti live Instagram di Dokter Anak Official pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang sudah masuk ya. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan memang belum bisa dijawab. Nah, Mom Endet, jangan sedih juga karena rekaman live Instagram ini akan terus ada di Instagram @dokteranakku_official dan juga akun Faiz Hayaza dan juga di akun @yofitalvena_official. Jadi bisa untuk disimak ulang ya, dan juga bisa di-share ke teman-temannya ya Mom Endet ya. Dan Yofi juga mengingatkan jangan lupa untuk follow Instagram dari @dokteranakku_official untuk mendapatkan banyak sekali informasi kesehatan terkait gizi dan juga parenting ya Mom Endet ya. Yang pastinya berhubungan dengan anak, dan juga Yofi juga mengingatkan untuk teman-teman untuk follow juga karena kita banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang sangat produktif di bidang edukasi dan kesehatan anak. Dan Yofi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berlibat dan bertugas pada malam hari ini dan seluruh panitia dari Dokter Anak Official. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya ya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak Mam Endet. Terima kasih banyak Mas Faiz. Terima kasih.